Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Di segmen ini kami akan berbincang bersama dengan emiten baru yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Ya, Bursa Efek Indonesia kedatangan emiten baru yaitu PT Utama Radar Cahaya Tbk yang menyelenggarakan penawaran umum perdana saham atau IPO pada hari ini dan sudah menawarkan sebanyak 150 juta lembar saham baru atau sebesar 20% dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh. PT Utama Radar Cahaya Tbk berhasil melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering. RCCC menetapkan harga saham sebesar Rp135 per saham. Dalam penawaran umum perdana saham ini, emiten logistik telah menunjuk PT Elite Sukses Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Perusahaan yang akan melantai dengan kode RCCC ini menawarkan sebanyak 150 juta saham atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Dengan harga penawaran yang ditetapkan, RCCC akan memperoleh dana segar sebesar Rp20,25 miliar. Perseroan akan menggunakan sekitar 75,17% dana hasil IPO untuk pembelian kendaraan truk bekas yang terdiri dari tronton Losbak Isuzu sebanyak 3 unit, tronton Losbak Hino sebanyak 12 juta unit, tronton Dam Hino sebanyak 2 unit, trailer Losbak Hino sebanyak 3 unit, trailer tangki Hino sebanyak 2 unit, dan tronton tangki Isuzu sebanyak 5 unit. Lantas, seberapa menarik strategi bisnis PT Utama Radar Cahaya Tbk setelah IPO? Berikut perbincangan spesial bersama PT Utama Radar Cahaya Tbk sesaat lagi. Tema kita kali ini pemirsa adalah strategi bisnis terkait dengan PT Utama Radar Cahaya Tbk tentunya atau kode sahamnya RCCC. Dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Alvin Cokro Hadi, Direktur Utama, dan juga ada Mas Samuel Karis Purdianta, yaitu Direktur Operasional. Selamat siang Bapak-Bapak atau Mas-Mas karena masih muda ya. Selamat siang Bu Prisa. Selamat siang Bu Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada siang hari ini. Tadi kita sudah mencermati juga di program sebelumnya pencatatan perdana saham dari RCCC dan segenap kru dari IDX Channel juga mengucapkan selamat karena sudah berhasil IPO di Bursa Efek Indonesia. Oke, tentunya tujuan dari IPO adalah penggalangan dana gitu ya. Dan kira-kira setelah memperoleh dana nantinya ini akan digunakan untuk apa saja? Baik, selamat siang Bu Prisa. Terima kasih telah mengundang kami. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kami bisa sampai pada titik ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atas bimbingannya. Ya, terkait dengan masalah penggunaan dana, 75,17% kalau kita gunakan untuk menambah armada seperti itu ya. Karena armada ini jadi tulang punggung dari perseroan untuk menjalankan bisnis seperti itu. Kemudian di sisi nomor 2, kita akan menggunakan 9,22% sebagai modal kerja dari perseroan. Selain itu juga kita akan menggunakan 7,59% untuk pembelian spare part dan suku cadang dalam rangka menjaga optimalisasi dan juga performa dari armada kami. Kita juga menggunakan 2,99% untuk menggunakan sewa pool dan lahan baru yang kita gunakan untuk tempat parkir armada-armada baru kami tersebut itu. Dan juga kita akan menggunakan 2,20% untuk biaya balik nama kendaraan tersebut menjadi milik dari PT Utama Radar Cahaya Tbk. Kita juga menggunakan 1,70% untuk juga pembangunan infrastruktur yang digunakan di area pool tersebut, seperti pos keamanan dan juga tembok dan sebagainya. Dan juga ya, halo. Halo Ibu, masih tersambung ya Bu ya? Oke, lantas RCCC ini lebih banyak beroperasi di wilayah mana? Dan bagi pemirsa yang mungkin belum terlalu mengenal gitu ya, bahwa emiten ini bergerak di bidang logistik ya? Iya. Tapi wilayah lingkup wilayahnya atau kantor besarnya itu saat ini berada di mana? Untuk kantor pusat kita berlokasi di Gedung STC Senayan Ibu. Untuk daerah operasional kita masih fokus di Jabodetabek. Oke. Lantas kalau berbicara mengenai bidang logistik saat ini perkembangannya seperti apa sih? Apalagi kan kita baru mulai recovery lagi nih dari pandemi. Boleh diceritakan sedikit?
Untuk perkembangan bidang bisnis kami, yaitu jasa angkutan transportasi, memang benar setelah pandemi yang kemarin terjadi, eh, pemerintah mulai gencar lagi untuk meningkatkan infrastruktur. Mhm. Sedangkan pengiriman material infrastruktur itu menggunakan armada, yaitu menggunakan armada kami. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan pun dari perusahaan juga mulai meningkat, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, jadi memang permintaan akan armada ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik itu pas pandemi kemarin 2020, 2021 ke 2022 juga ada peningkatan yang signifikan ya? Ada Bu, untuk pendapatan kami dari Januari hingga Juli tahun 2021 sebanyak 19,6 miliar. Mhm. Sedangkan di tahun 2022 Januari sampai Juli 27,8 miliar. Dengan Oke. laba bersih pada tahun 2021 Januari hingga Juli 10,5 miliar, sedangkan di tahun 2022 15,5 miliar. Baik, ini memang tidak jauh berbeda dengan target raihan dana dari IPO kali ini ya. Mohon dikoreksi, benarkah target raihan dananya kalau nggak salah tuh lebih dari 20 miliar rupiah saja? Ya, untuk tepatnya 20 miliar 250 juta. Oke, mengapa yang dipatok di angka sekian? Ya, jadi penetapan harga IPO kita di 135 dasarnya dari kurva yang sudah kita susun gitu. Sehingga Hmm. dari book building kemarin ada kurva dan kita dapatkan di nilai tengah average-nya di 135. Oleh karena itu kita buka di harga 135, Bu. Oke, dan tadi sudah disampaikan bahwa sekitar 75% dari penggunaan dana IPO ini memang akan diperuntukkan untuk pembelian truk ya. Ya. Iya, Mengapa lebih fokus ke persoalan truk atau bisa dibilang ini armada juga ya? iya. Apa yang membuat mungkin ke Mas Samuel nih, kenapa nih lebih banyak fokusnya untuk pembelian truk? Dikarenakan begini Bu, untuk yang pasti perusahaan kami untuk menambah omset, kami harus menambah truk. Jadi memang kami memfokuskan untuk dana hasil penawaran umum ini, dana IPO, memang kami fokuskan untuk penambahan truk agar omset kami juga pasti bertambah. Dengan Oke. dilihat perkembangan negara Indonesia yang sudah mulai membaik. Saat ini berapa jumlah truk yang telah dimiliki oleh perusahaan? Armada kami di tahun hingga sekarang 97 armada. Hmm. Dan setelah dana penawaran umum kami dapatkan akan bertambah 27 armada. Oke, kalau bisa lebih dielaborasi lagi begitu ya, sebenarnya mekanisme bisnis dari perusahaan ini tuh seperti apa sih? Apakah langsung misalnya dari konsumen ke untuk melakukan pengiriman begitu atau bekerja sama lagi dengan perusahaan lain atau seperti apa sebenarnya? Oke, untuk pelanggan perseroan, kami ada yang paling besar dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa (INTP) untuk Oke. kode besarnya. Tapi biasa untuk customer-customer kami lainnya itu bisa menghubungi kami langsung. Biasa ada yang melalui email atau menghubungi manajer operasional kami untuk menawarkan jasa material mereka untuk dikirim. Begitu. Oke, berarti ini lebih banyak logistik di bidang material infrastruktur begitu ya? Betul, dengan muatan kami ada pasir, tanah, semen, batu bara, klinker, dan sebagainya. Oke, dan permintaan terkait dengan armada-armada tersebut seperti yang sudah disampaikan tadi, di tengah recovery ekonomi kita pasca pandemi ini kembali mengalami peningkatan begitu ya? Betul. Betul, Bu. Seiring dengan memulihnya kondisi pandemi di Indonesia, Mhm. juga meningkatnya infrastruktur, pembangunan, dan sebagainya, sehingga kebutuhan untuk pengangkutan material maupun infrastruktur ini semakin meningkat juga. Seperti itu. Oke, prospeknya ke depan seperti apa? Mengingat kan saat ini memang trennya juga lagi inflasi tinggi. Apakah ada eh, apa peningkatan harga jasa angkutan atau seperti apa untuk mengadjust kondisi yang terjadi saat ini? Ya, terkait untuk masalah harga di kondisi seperti ini, kita akan tetap memberikan harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor kita, Bu. Hmm. Sehingga kita tetap mampu bersaing dengan para pemain angkutan lainnya di pasaran. Oke, mungkin saya ke Mas Samuel gitu ya, terkait persaingan usaha saat ini
seberapa ketat di bidang logistik, khususnya yang backbone-nya adalah penyewaan truk gitu ya, ataupun armada angkutan logistik di sektor infrastruktur. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini, untuk persaingan pada bidang jasa angkutan transportasi ini memang sangat ketat. Maka dari itu kami memiliki strategi untuk membagi 3 segmentasi pasar kepada tiap-tiap armada kami, yang mungkin belum tentu dari perusahaan lain punya. Yang pertama kami ada segmen komoditas, yaitu di armada dump truk kami, dengan muatan tanah, pasir, batu bara. Yang kedua di segmen logistik dengan trailer losbak kami, dengan muatan bahan pupuk, bahan pangan, dan semen kantong, semen sak. Dan yang terakhir, segmen semen yang kami spesialisasikan untuk semen curah di armada tangki kami. Begitu. Mana yang dari ketiga segmen tersebut, mana yang profitnya paling signifikan? Oke. Untuk di tahun 2022, backbone kami masih pada segmen komoditas dengan persentase kontribusi 52%. Segmen semen di 29%, dan segmen logistik di 19%. Tetapi proyeksi kami untuk kedepannya, hingga tahun 2026, segmen komoditas akan menjadi 40%, segmen semen akan menjadi 30% dan 28%, dan segmen logistik menjadi 32%. Hal ini kami lakukan agar kami tidak ketergantungan pada satu segmen tertentu. Jadi misalkan segmen komoditas yang 40% sedang menurun, maka segmen semen dan segmen logistik akan membantu untuk berkontribusi sebanyak 60%. Dan itu yang akan kami lakukan untuk di tahun-tahun berikutnya. Gitu, Bu. Ya, izin menambahkan juga, Bu Frisa. Silakan. Terkait dengan inovasi yang kami lakukan, kita juga menggunakan media internet seperti itu untuk pemesanan daripada armada kami. Namun dalam hal ini kami masih mengembangkan program tersebut. Nantinya program ini akan kami beri nama Tron On sebagai simbol juga inisial daripada armada kami yang juga kebanyakan dari bentuk Tron On ya. Seperti itu. Dan juga daripada sumber daya manusia, dan hal ini ada driver yang juga menjadi tulang punggung daripada perseroan. Kita juga membuka dan melaksanakan kelas kemudi, yakni pelatihan pada driver tentang pentingnya keselamatan dan tata cara berkendara. Oke, jadi agar aman gitu ya dalam menjalankan tugas. Baik. Betul. Lantas tantangan utama dari perusahaan sebenarnya lebih banyak ke masalah apa nih? Kalau di sini tantangan utama kami untuk mengelola sumber daya manusia. Maka itu setelah kami mulai aktivitas operasional di tahun 2014, kami lihat sumber daya manusia ini menjadi hal yang utama yang kami harus tingkatkan. Yaitu untuk melatih driver-driver ini cara berkendara dengan aman, dengan safety. Maka dari itu seperti yang Pak Alvin bilang, kita membuat pelatihan pengemudi di tahun 2019. Dan untuk kedepannya kami juga akan bekerja sama dengan ATPM agar driver kami ini lebih semakin handal dalam mengemudi. Dan jika driver tersebut tidak lolos seleksi dalam kemudi yang kami adakan internal, mereka tidak boleh mengendarai armada perseroan. Jadi yang menjadi kendala utama justru sumber daya manusianya ya? Betul. Oke, beberapa waktu yang lalu kan terjadi peristiwa yang juga cukup menghebohkan ya, bagaimana ternyata sebuah perusahaan BUMN ini mengalami kecelakaan ya untuk armadanya. Tetapi ternyata setelah ditelusuri supir dari angkutan ini sendiri itu adalah outsourcing. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang Anda pimpin sendiri? Mekanisme SDM-nya itu dalam hal ini mungkin sopir armadanya itu bagaimana? Apakah juga bekerja sama dengan pihak lain atau memang itu di bawah naungan dari perusahaan? Ya, Bu Friza. Jadi untuk seluruh driver kami dan seluruh staf kami merupakan semuanya karyawan daripada PT Utama Radar Jaya Tbk itu, tidak guna outsourcing. Dan untuk daripada itu maka kami bisa meyakinkan bahwa sumber daya manusia yang kami miliki memang kami latih dan juga kami uji sehingga mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik itu. Oke, tapi ketika ada persoalan, kita berbicara mengenai bisnis dan juga efisiensi. Ketika misalnya kita tidak menginginkan gitu ya, kecelakaan atau apa sebagainya, kan tentunya merugikan perusahaan jika terjadi hal seperti itu. Apa yang membuat perusahaan lebih tertarik untuk memang membina supir atau SDM secara langsung gitu, tanpa melalui pihak lain? Ya,
Baik Bu Risa, jadi dengan menggunakan sumber daya langsung ataupun dari staf perseroan, kita akan lebih tahu mengenai latar belakang orang tersebut, kemudian juga mengetahui mengenai kemampuan, kita bisa uji. Sedangkan untuk tim outsourcing mungkin kita memiliki keterbatasan akses menuju latar belakang dan sebagainya itu. Oke, jadi ini dianggap jauh lebih baik begitu ya dan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan begitu ya. Betul. Betul. Kalau menanggapi terkait dengan tren suku bunga saat ini, kemudian juga mungkin lebih ke inflasi lebih tepatnya gitu ya, yang mungkin nanti akan diikuti oleh suku bunga. Anda cukup terpengaruh tidak dengan operasional perusahaan? Ya, sebenarnya untuk secara langsung tidak terlalu terpengaruh itu, karena tetap ini menjadi bahan pokok yang juga digunakan oleh masyarakat seperti itu. Oke, jadi karena memang kebutuhan infrastruktur masih cukup tinggi, makanya ini tidak terpengaruh secara langsung gitu ya. Mungkin akan lebih berdampak kepada perusahaan yang menggunakan jasa armada dari perusahaan Anda begitu ya. Iya. Oke, lantas komoditas yang tadi memang menjadi segmen tertinggi ini lebih banyak untuk pembangunan apa saja? Apakah lebih kepada proyek pemerintah atau swasta? Untuk pengiriman barang kedua Bu, ada yang proyek pemerintah dan ada proyek swasta gitu. Oke, Dan juga ada untuk perseorangan. oh ternyata juga ada yang untuk perseorangan ya. Betul. Tapi lebih banyak saat ini permintaannya dari golongan yang mana? Swasta. Lebih ke swasta ya? Ya, jadi meskipun swasta masih mendominasi daripada permintaan kami, ini membuktikan bahwa PT Utama Raja Cahya Tbk tidak hanya melayani dalam bentuk badan itu, maupun juga Betul. perseorangan. Oke, jadi perseorangan juga dapat dilayani begitu ya. Kemudian ada tidak sih kualifikasi gitu ya ketika perseorangan ingin menggunakan armada dari perusahaan Anda, atau sebenarnya ya karena juga bisa dilakukan penyewaan dan memang basisnya adalah penyewaan, jadi satu atau dua pun nggak masalah gitu? Oke. Yang pasti dengan sampai dua muatan pun tidak ada masalah. Tetapi yang jika mereka pelanggan meminta armada pada kami akan mengecek lokasi terlebih dahulu oleh tim kami, lokasi muat dan lokasi bongkar pada lokasi tersebut, apakah armada kami aman untuk lalui di lokasi tersebut. Nah, jangkauan yang terluas saat ini udah sampai ke wilayah mana operasional dari armada yang Anda miliki? Sepanjang Jawa Timur. Oke, Jawa Timur gitu ya. Apakah ada peluang mungkin untuk ekspansi keluar Pulau Jawa? Atau memang saat ini difokuskan di wilayah Jawa yang memang juga permintaannya cukup tinggi? Untuk daerah operasional kita hanya tidak terbatas pada Pulau Jawa saja, Bu. Jadi memang bila memungkinkan dan memang ada yang Bapak Ibu yang nonton berminat, kita bisa ekspansi ke luar pulau. Oke, kita beralih ke pengalaman IPO di Bursa Efek Indonesia, karena pasti juga banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang ingin untuk menggapai pendanaan melalui inisial public offering atau IPO gitu. Nah, boleh di-sharing berapa lama prosesnya untuk akhirnya benar-benar bisa hari ini melantai di bursa? Ya, kita cukup makan waktu dan juga perjalanan cukup panjang itu, cuman memang menjadi sebuah hal yang bisa kami banggakan dan juga turut membanggakan Indonesia juga dalam sektor usaha transportasi. Untuk durasi waktu yang kita butuhkan kurang lebih 8-9 bulan. Berapa bulan? 8 bulan? 8-9 bulan. 8-9 bulan begitu ya. Wow, waktu yang cukup lumayan juga ya untuk bersiap dan akhirnya bisa IPO. Apa yang paling krusial Anda persiapkan untuk akhirnya ready untuk IPO? Mas Alvin mungkin? Ya, hal yang paling krusial yang kami siapkan dalam menyusun IPO ini adalah bagaimana kita memandang dan juga menentukan jangka panjang rencana daripada perusahaan ini, Bu. Dan di sini kita sudah memantapkan bahwa memang infrastruktur menjadi hal yang penting, menjadi hal yang pokok dan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu kita meyakini bahwa sektor transportasi angkutan darat ini akan tetap terus bertumbuh. Oke, lantas nih setelah sudah IPO kan pastinya ada perubahan pola yang lebih harus transparan lah
dibandingkan dengan masih private gitu. Apa target-target lah dari perusahaan ke depan setelah IPO? Ya, tentunya target daripada perusahaan yang paling dasar adalah menciptakan laba yang lebih tinggi, Bu. Oleh karena itu, dengan berbagai cara kita akan melakukan semaksimal mungkin untuk menaikkan daripada omset dan juga laba perseroan. Melalui berbagai cara, seperti tadi yang sudah sampaikan, menambah armada unit, kemudian juga untuk menambah dari sektor cara pemesanan, melalui internet dan sebagainya. Mas Alvin, kita ke Mas Samuel gitu ya. Mungkin Mas Samuel ada yang ingin ditambahkan terkait dengan target dari perusahaan ke depan? Oke, mungkin banyak perusahaan yang memiliki sektor yang sama, yaitu perusahaan transportasi. Tapi kelebihan kami dan pandangan kami ke depan bahwa sektor industri ini akan masih berkembang untuk ke depannya. Dan kami berani go public dikarenakan infrastruktur setelah masa pandemi ini akan semakin meningkat. Kemudian yang menjadi pembeda kami dengan jasa industri transportasi lainnya, kami memiliki pelatihan pengemudi untuk internal yang akan membuat SDM kami lebih baik. Kemudian teknologi pemasaran dan turn on yang tadi sudah Pak Alvin sampaikan. Oke, semoga sukses untuk perusahaan ke depan, Mas Alvin dan juga Mas Samuel. Kita tunggu gebrakan-gebrakan baru lagi dari RCCC ya. Sukses selalu, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Bu Brisa. Terima kasih, Bu.